Pokoknya waktu itu dia memberi aku jawaban yang pakem, yang pasti. Jadi hubungan kita tuh ada masa depannya gitu loh Mas. Oh, dia presentasi visi gitu, Mbak? Iya, presentasi alur. Aku senang kalau ganggu Mbak Ade lagi makan. Mbak. Ini nggak sih azab di Indosiar yang mengganggu orang makan nggak sih? Mbak, ini simpel aja, Mbak. Simpel. Apa? Mbak kan menikah sama Marcellus Sabekti, putra Pamungkas. Tuh kan. Dan itu udah seumur hidup gitu loh, Mbak. Seumur hidup loh kalian. Nah, untuk kami yang belum menikah nih, Mbak, kami tuh penasaran, Mbak, pengen nanya. Bagaimana seorang Adela Wulandari, Mbak, bagaimana Mbak tuh bisa yakin bahwa Marcellus tuh siap diajak seumur hidup dan dia orang yang tepat untuk diajak, ya udah Mbak, ngabisin waktu Mbak tuh sama satu orang itu doang gitu, seumur hidup gitu. Yang bikin aku yakin, aku mau nikah sama Marcel waktu itu. Pertama, aku cerita semua keburukanku. Dia itu dulu semi cenayang, mata-matanya ada di mana-mana. Terus tiap malam satu suro itu dia tiba-tiba giniin aku. Kamu lagi mikirin ini ya? Kamu habis mikirin ini ya? Kamu lagi kepikiran ini ya? Kamu dulu pernah begini ya? Jadi aku dilucuti. So aku ngomong sama dia, cari tahu semua tentang aku, semuanya. Sak bosok aku dulu pernah ngapain aja sama mantanku, cari tahu. Bahkan sampai ada laki-laki yang ngerasanya aku tuh di live Instagram sama orang terkenal juga ngomong kalau dulu mantannya kayak gini padahal aku kenal mantannya dan bla 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 bla, dan itu Marcel tahu, Marcel yang nonton dan laki-laki itu cerita semuanya, Marcel tahu. Jadi aku emang nyuruh dia untuk, aku mau flooding dia dengan masa lalu aku begini. Aku bukan cewek baik-baik, aku bukan cewek suci, bukan taat beribadah juga, tapi aku gak pernah nyolong. Kecuali nyolong hatimu. Aku ngomong gitu. Enggak sih, bohong, aku gak pernah ngomong gitu. Pasti dia meleotok itu kalau aku ngomong gitu. Pokoknya aku nyuruh dia untuk nyari semua kesalahanku, gimana masa laluku, semuanya. Dari yang bohong, dari yang fakta, dari yang fitnah, semuanya. Dia udah tahu, dia overthinking sendiri, mumet karpe dewe. Habis itu aku cuma bilang gini, dengan masa laluku kayak gitu, karena kan sekarang aku sama dia, kamu bisa nerima aku nggak? Kalau nggak bisa tinggalin aku, it's okay. Mbak tipe yang take it or leave it gitu ya, Mbak ya? Karena aku begitu sama Marcel. Apapun kejadianmu, apapun kesalahanmu paling fatal di masa lalu, aku bisa nerima itu. Even ada satu orang yang tiba-tiba ngungkit 10 tahun kemudian, aku bisa menghadapi itu gitu loh. Jadi kamu juga harus bisa kayak gitu ke aku. Kalau kamu nggak bisa, kalau kamu udah tiba-tiba ilfil atau kamu nggak sanggup, anjing jebolnya. Ternyata Adel masa lalunya begini. Anjing, aku ora tau kayak ngono. Masa iki wedok kayak ngono. Pergi, jangan sama aku. Mau cewek baik-baik aja. Transparan ya. Dari awal, karena emang udah yakin itu setelah Mbak tahu kayak belum pacaran. Jadi gini. Aku tuh dulu nggak mau sama cowok. Hah? Udah capek sama cowok. Kayak nanti aku kalau mau punya anak, udahlah aku. Mbak diralat lagi dong, nggak mau sama cowok. Aku dulu itu nggak mau nikah. Jadi kalau aku pengen hamil, aku tinggal nyari donor sperma. Tuh makanya aku pernah bilang di konten, nggak tahu konten yang mana, kalau cewek bisa semuanya, cewek nggak butuh cowok. Gitu, awalnya begitu. Jadi, proses Marcel untuk pacaran sama aku itu prosesnya sekitar 6 bulanan PDKT-nya. 6 bulan tuh yang intensnya, kalau sebelumnya ya itu ngodewe mbuh piro. Dari semester 7 pokoknya. 7 apa 6 lupa aku. Pokoknya 6 bulan itu intensnya. Sebelum itu juga PDKT tapi nggak intens. Nah, sebelum pacaran itu tuh aku udah, kayak dalam hatiku tuh gini loh. Aduh, aku bosen dengan perkenalan ulang dan menjelaskan masa laluku ulang gitu loh. Kadang aku lupa. Yang orang tahu tuh aku udah lupa gitu loh, Mas. Ileng ra, kowe kan biyen ngene, aku ki wis lali, ngerti ra? Kadang tuh aku gitu. Jadi, misal dari yang kenal aku lama banget, terus tiba-tiba nyeritain kayak, pas kowe pacaran mbek iki kan kowe tau ngene-ngene. Ya kadang aku ingat, kadang aku lupa. Tapi kalau pas aku ngomong aku lupa, orang nggak percaya, kan gitu. Sejujurnya aku males ngomongnya. Kayak, menurutku semua mantan walaupun endingnya putus pasti punya kenangan yang indah. Lah kalau nggak indah kenapa mbok tembak? Kenapa pacaran? Nah, kenapa iso boncengan? Iso malam mingguan? Iso mangan sepiring berdua, bener gak? Jadi menurutku kalau kita jelek-jelekin mantan, yang mantanku terakhir itu aku bilang ke Marcel tuh aku yang salah kok, aku bilang gitu. Jadi karena aku udah muak dengan judgmental orang-orang, akhirnya tuh aku menyalahkan diriku terus gitu loh, Mas. Kalau ditanya orang, even itu cewek gitu loh. Kamu tuh sama ini dulu kenapa sih dia? Aku yang salah kok. Aku yang gini kok. Aku yang begini. Dia gak pernah begitu. Jadi tak ruwetin aja ceritanya. Jadi misal mantanku waktu itu keluar-keluarnya apa, ya udah percaya dia aja.
Cangkemku ki lemes, angel-angel dipercaya. Aku tuh gitu Mas. Gitu. Jadi Marcel tak suruh nyari tahu, dia kan mata-matanya banyak toh, Yura. Kowe kan koncone ket biyen. Kowe ngerti dhewe kan mata-matane piye. Teko gedung pucuk pol sampai pucuk pol ada temennya Mas, gila nggak? Kamu kemarin main ke sini ya, temanku gini. Hah? Temanmu yang mana? Ada deh. Itu Marcel Mas, sumpah. Jadi kayak serem gitu loh, bohong sama dia tuh, wah nggak selamat Mas, sumpah. Mau cewek cowok bohong sama Marcel nggak selamat. Pasti ketahuan. Antara Marcel ngewelehke atau diem aja. Pura-pura bodoh. Takut aku. Jadi aku ngomong ke dia kalau cari tahu. Aku ngomong cari tahu semua benar. Terus? Entah itu fitnah apapun itu aku bilang cari tahu semua benar. Kamu dulu pernah gini? Iya. Pokoknya nggak tak dengerin. Aku jawab iya aja. Kamu pernah begini, begitu. Terakhir itu karena aku muak gitu ya. Karena setiap malam satu suro, dia aneh. Kamu mikir ini ya, kamu mikir itu ya, kamu dulu begini. Dia melucutiku, saking aku muaknya dengan malam satu suro. Aku ngomong ke Marcel gini, aku itu bukan cewek baik-baik. Aku nggak bisa punya masa lalu yang bersih. Masa lalu aku nggak bisa tak bersihin dan aku nggak mau bersihin. Kamu mau sama aku, ayo. Nggak, cari cewek lain. Aku nggak masalah. Aku nggak akan keluar-keluar kayak mantan-mantanmu. Marcel, nggak ada untungnya buat aku. Intinya aku bilang gitu. Ternyata dia menyanggupi untuk lanjut. Dia menerima. Ya aku agak kaget ya, kok bisa gitu loh. Karena yang sebelumnya sempat ada Mas, dokter. Tak suruh nyari tahu, atau dia nyari tahu sendiri terus dia mundur. Oh ya udah bagus. Iya dong. Oh ya udah gitu. Marcel ini enggak. Kok mau dia? Aku mikir gitu. Tolol juga bocah ini. Ngapain gitu, aku juga kalau jadi cowok, kalau aku cinta banget mungkin aku akan melakukan itu, tapi kalau nggak cinta banget aku nggak mau. Terus udah lanjut nih 6 bulan itu. Itu di awal-awal 6 bulan itu, bayangin nggak, kamu posisinya cowok Mas, pride-mu kan tinggi tuh kalau cowok. Bener nggak sih? Kamu mau nikah umur 40 tuh bisa Mas. Mau nikah umur 50 loh masih ada cewek yang mau asal kamu ada duitnya. Bener nggak? Mau kamu impoten pun lo tetap ada cewek yang mau. Ya kan? Ini Marcel masih mau dan dengan ujianku seberat itu, waktu itu, dia tetap lanjut. Curhat ke Davi loh. Jadi Marcel kalau pergi sama aku ke tempat-tempat yang enak, terus ke Davi ke Kucingan, curhat sama Davi. Aku nggak tahu curhatnya apa. Nah aku tuh tipe cewek yang, kamu curhat sama Davi, yo wes, aku gak mau tahu curhatanmu apa, karena itu ranahmu gitu. Karena itu adalah privasimu, karena itu adalah mungkin healingmu begitu, atau quality time-mu begitu, jadi aku gak ganggu. Aku juga gak kepo-kepo, emang Marcel biyen takon apa tuh pas curhat kan aku gak gitu. Gak pernah aku. Ujian yang dimaksud tuh berarti ada hal-hal tertentu yang Mbak uji. Oh iya dong. Khusus gitu ya, dalam 6 bulan itu. Iya dong, 6 bulan tuh lama loh Mas. Lama banget. Berapa hari itu? Berapa weekend yang kita laluin? Nah itulah, hitung dewe. Pokoknya gitu. Terus, dia tuh bisa menerima masa laluku. Dia bisa menerima aku yang sekarang, atau saya koyok ngono dan rak jelas waktu itu kan. Karena habit-habit yang lama kan buruk ya. Jadi kayak aku kan apa-apa sendiri, jadi aku kadang gak butuh dia gitu loh. Terus aku jadi seenaknya. Itu yang aku bilang sifat jeleknya cewek. Jemput aku, sebelumnya gak ada chat. Aku gak tahu dia lagi ngapain. Kan kita harus ngerti juga toh. Pasangan kita waktu itu mungkin lagi capek, baru pulang kerja dan lain-lain. Atau mungkin di kerjaannya lagi ada masalah. Atau mungkin DN bar kebanan atau bar tabrakan. Aku nggak nanya Mas, jemput aku di sini. Itu tai banget emang. Aku tai banget sumpah. Kalau nggak Marsa mungkin aku harus digebuki wong ya. Pokoknya dengan ujian sebesar itu dia melewati. Dan ketika dia nembak aku, belum pacaran tuh aku bilang gini, kita itu beda agama, kamu tahu endingnya di mana, dan aku nggak akan pernah mau pindah. Jadi aku tegas di awal gitu loh Mas. Aku nggak akan mau pindah. Jadi kalau ini kita pacaran sia-sia. Buat apa? Ngapain ngabisin waktu, uang, perhatian, perasaan? Nggak worth it. Terus tak tinggal. Besoknya nembak lagi. Terus gitu terus. Tapi ganteng nggak dia waktu itu? Waktu meskipun Mbak tolak gitu loh. Oke, udah terjawab Mbak. Terus pokoknya waktu itu dia memberi aku jawaban yang pakem, yang pasti. Jadi hubungan kita tuh ada masa depannya gitu loh Mas. Oh, dia presentasi visi gitu Mbak? Iya, presentasi alur hubungan kita. Gila nggak? Kita akan gini. Nanti prosesnya akan begini. Aku sama kamu akan begini, kamu akan begini, bla bla bla. Dia presentasi itu, terus akhirnya, make sense dan aku yakin itu bisa terlaksana. Deal? Belum. Belum? Deal semudah itu. Marcel nggak akan ngata-ngatain aku kalau mabuk. Nggak akan nyiram aku pakai hidrokoko, tau nggak? Kalau semudah itu. Belum. Itu aku masih ngejob.
sebelum YouTube ya. Sebelum ada laulan dari YouTube. Belum. TikToker ya itu. Sebelum YouTube aku masih ngejob. Setiap ngejob, aku memperkenalkan Marcel, ini suamiku. Karena waktu itu aku suka pakai cincin di jari manis. Dan cincinnya emas polos. Mbak nggak terima Marcel. Terus Mbak perkenalkan. Hujat aku guys, apa kok hujatan. sabar. Mbak nggak terima dia, tapi kemana-mana Mbak minta antar dia. Terus Mbak ngaku ini suamiku gitu. Mbak memang punya visi Mbak akan jadi istrinya dia atau apa alasannya? Biar aku nggak digangguin, biar aku nggak digodain. Karena asu adil wes ono bojone deh gitu. Sampai ada yang nanya, "Loh, udah nikah? Udah nih cincinnya?" Iya, Mas. Kalau teman kuliah aku nanya, "Adil udah hamil?" Udah nih, 3 bulan paling. Padahal, mulutku tuh seenteng itu, Mas. Padahal susah berak ya, Mbak. Iya, anjing. Jadi gitu. Itu belum pacaran. Itu masih kayak berbulan-bulan kayak gitu. Rasa itu. Aku udah. Oh, udah ada rasa. Cuma masih tahap penguji. Mas tahu nggak sih, Mas, rambutku dicium Marcel itu aku bisa nge-freeze, Mas. Gila nggak? Setolol itu aku. Marcel pasif agresif ternyata. Wah, Marcel tuh, waduh, guys. Aku kan bilang, berpasanganlah dengan laki-laki yang dikira umum tapi tobat. Tobatnya sama kamu. Itu enak banget. Kamu akan menerima treatment princess, ratu. Waduh, enak deh pokoknya. Jadi dulu tuh aku kalau dibilang polos ya emang sepolos itu sebenarnya. Tapi mulutku itu tidak mencerminkan aku kayak gitu, Mas. Aku dibilang hamil. Kamu hamil di luar nikah ya? Iya. Mamahku aja yang denger aku kayak gitu, itu diem, Mas. Anak gue emang lain gitu. Ditanyain gitu kalau nyampe rumah, kamu kok kayak gitu tuh di mulutmu? Kan orang jadi begini-begini. Habis dia males jelasin buat apa aku gitu. Ya tapi kan gak bisa gitu tuh, dia berisik. Terus mama mau ngapain? Mama mau jelasin semuanya. Gak akan denger mah orang itu goblok. Aku selalu bilang gitu. Ya bener aku dong. Bener dong. Dia kan mau mendengar, orang-orang atau netizen itu mau mendengar apa yang dia inginkan. Apa yang dipercaya. Apa yang dia percaya sebelum dia tanyakan. Ya udah kasih aja. Lagi ini tuh orang lain, makanin aja egonya. Kalau sama keluarga sendiri jangan gitu. Kalau sama orang lain gak apa-apa, makanin aja egonya. Gitu. Terus kok bisa dia orang yang tepat, Mbak? Mas, itu ujiannya udah berat loh, Mas, untuk laki-laki. Coba kan? kalian laki-laki kalau diuji kayak gitu, kalian mau nggak sama aku? Banyak yang itu sih. Ya kayak dokter itu gitu. Gugur dulu. Pasti nggak mau. Pasti kalian cuma mau enaknya doang. Nggak akan mau nikahin aku. Bener nggak? Cuman mau buat aku ditenteng karena nggak malu-maluin. Aku ditenteng karena cakep. Jadi kalau ditanyain temennya, oh ayo des bojomu gitu. Ditenteng ke kondangan juga nggak malu-maluin. Diajak acara keluarga juga nggak malu-maluin. Pasti kalian cuma mau itunya doang. Sisanya pasti kalian nggak mau nanganin aku. Nah, Marcel ini mau. Momen Mbak ngerasa, oh iya, emang dia ini orang yang tepat. Momennya itu, Mas. Selama itu momennya. 6 bulan itu. Berarti itu bukan satu momen, tapi rangkaian momen sampai Mbak. Aku nggak bisa kayak satu momen, oh ini jodohku, nggak bisa. Aku harus sebab akibat, harus serangkaian kegiatan, harus kayak gitu. Loh, akhirnya pacaran tuh aku yang bilang kamu nggak mau nanya lagi, aku gitu. Jadi setelah yang berbulan-bulan diakuin suami, tapi kalau dia nanya, loh kamu tuh ngomong sama orang lain aku suamimu atau aku pacarmu, tapi kita tuh sebenarnya statusnya apa tau, teman. Aku selalu kayak gitu ke Marcel. Dan itu berbulan-bulan kan. Nah selama berbulan-bulan itu kan itu termasuk tes. Ini anak ini mau nyerah nggak? Ternyata dia udah mau nyerah sebenarnya. Jadi momen aku nanya lagi tuh pas. Iya sih bener. Ada pas momen-momen Marcel mau nyerah itu. Waktu itu lagi ngobrol berdua kan. Dalam mobil. Terus kan diajakin waktu itu kemana. Nah, terus ngobrol lah berdua. So? Iya. Lanjut ya Ki. Aku kan namanya orang ini kan urusannya sampai nikah ya, agak takut. Cuman akhirnya berusaha tetap tenang ya. Ya wis Pak, lanjut Pak, nek kui mimpimu. Oh jadi dia udah pengen udahan, udah ragu gitu. Nah di saat setelah itu hening sampai berapa waktu terus rofan lagi. Oh jadi kalian berdua budrek bersama ya? Bingung. Luar biasa berarti Davi saksi kalian itu benar. Saksi hidup kalian gitu. Iya Mas. Oke. Gitu ya netizen ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa nggak ada yang namanya instan. Kalau baru jatuh cinta pada pandangan pertama itu kayaknya masih wajar sih. Tapi kalau merasa dia orang yang tepat pada pandangan yang pertama itu namanya apa, Mbak? Tolol. Oke. Soalnya, untung udah habis. Kalian tuh nggak masalah pacaran beda agama, cuman
kalian harus punya otak gini loh. Ketika aku pacaran beda agama, ini tujuannya kemana ya? Dengan basic ilmu yang kalian punya. Misal kalau kalian Katolik, Kristen, Muslim itu kan pasti ada pakemnya. Kalau beda agama itu bla 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 apa segala macam, kalian juga harus mikirin itu. Kalian juga harus mikirin ini tujuannya kemana, endingnya di mana. Ada nggak ya tujuannya? Ada nggak ya masa depannya? Percuma ketika kalian cuman udah tahu nih dari awal. Mbak, kan aku penganut semakin berbeda semakin apa? Semakin cocok. Semakin berbeda, semakin tak perjuangkan. Goblok menurutku. Namanya golek penyakit. Ya, jadi kalau kalian pacaran beda agama tapi tahu endingnya di mana, tahu ujungnya di mana, ada masa depannya. Misal, oh mbak aku tahu kok endingnya putus. Ya itu kan tergantung kamu. Mau mbak jalani apa enggak? Oh mbak aku tahu bisa kok endingnya nikah, tapi dengan begini-begini. Nah, bisa nggak diobrolin dulu? Tapi kalau kamu dengan tololnya menerima dia udah tahu beda agama tapi nggak tahu ke depannya gimana, nggak punya rencana dan lain-lain, itu kamu yang bodoh. Gak usah sok jadi playing victim, terus sedih-sedihan di sosmed, sedih-sedih sama keluarga, teman, sanak, saudara, dan manusia, dan individu lain, terus ngerepoti, nangis-nangis, aku pacaran beda agama, udah pacaran 10 tahun putus, padahal dari awal kamu sendiri yang bodoh, gak tahu tujuannya gimana, gak tahu rencananya gimana, gak diobrolin sama pasangan juga, itu kamu yang tolol, gak usah jadi pura-pura jadi korban yang aku korban pacaran beda agama 10 tahun. Enggak anjing. Kenapa aku nggak masalah kalau ada orang pacaran beda agama? Karena aku juga melalui itu, aku tahu betapa beratnya. Tapi kalian harus ngobrolin itu loh, endingnya di mana gitu. Buat cowok-cowok, kalian itu kan nantinya jadi kepala keluarga. Kalian yang harus bisa megang dase bojomu. Bukan mengkacungkan bojomu, enggak. Tapi kamu bisa ngatur istrimu, karena mau nggak mau istrimu nerak iso mbok atur jadinya ahib. Paham? Jadi dari awal pacaran kalau emang kamu udah tujuannya nikah, ya kamu harus tahu nih gimana cara memperlakukan dia. Gimana membuat, soalnya cowok-cowok tuh harus bisa membuat cewek-cewek itu berketergantungan sama kalian. Karena kalau enggak ya hubungan kalian nggak langgeng. Lalu susah apa-apa dewe yuk. Oke netizen, kalian udah dengar sendiri jawaban dari Adela Wulandari selaku penguji pasangan. Aku tapi sejujurnya ya nggak menyesal sih menguji sebegitu beratnya. Karena emang harus. Dan akhirnya untuk menyaring kan, itu sebenarnya bentuk saringan kan. Badan semua orang harus punya saringan itu gitu loh. Untuk bisa mendapatkan ya jadi yang tepat dan menerima yang tepat gitu kan. Iya, karena menurutku kalau Marcel waktu itu delalah nih ya pergi, ya berarti dia bukan jodohku. Jadi pas pacaran menghadapi sifatku aja gak bisa, apalagi pas udah nikah gini kan aku nyebelin ya. Aku tuh tidak sebaik yang kalian kira loh guys, tuh mulutku gini lagi nih. Aku suka gitu aja karena apa ya? Karena aku tetap manusia yang kadang itu mageran, kadang itu mulutnya jahat, kadang ya aku pengen ngerasaninan, kadang aku juga bisa baik, tapi kalau aku pengen gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kalau pas pacaran aku kayak gitu kamu gak bisa nerima, pas nikah kamu gak akan bisa nerima. Apalagi ditambah dengan tekanan-tekanan dari keluarga, belum lagi kalau hamil, hormon dan lain-lain, punya anak dan lain-lain, itu akan lebih runyam. Pas yang simpel aja kamu gak bisa, apalagi yang kompleks gitu. Intinya sih gitu. Alasan kenapa aku menguji, alasan kenapa aku cari aja semua benar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan lagi yang bersifat personal atau intrapersonal, sampaikan saja di kolom komentar. Tidak akan kita respon, akan kita pilih yang mana yang bagus untuk jadiin konten. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.